Shalom anak-anak semua yang ada di rumah. Dad berharap bahwa kalian ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tanpa kekurangan satu apapun, apalagi yang sakit. Dan di hari ini kita akan lanjut materi kita. Tapi Dad minta maaf bahwa lagu yang di belakang itu bukan back sound dari Dad ya. Nah, Dad mohon maaf atas ketidaknyamanan karena dalam pembelajaran ini ada suara-suara subang dari belakang. Tapi itu tidak menjadi masalah, kita akan melanjutkan materi kita. Nah, materi kita di tematik kali ini, kita akan belajar mengenai menyebutkan tempat tinggal. Lalu kemudian kita juga menyebutkan nama dari orang tua kita masing-masing. Nah, serta di samping itu juga kita akan menyebutkan nama kakak atau adik kita, kalau yang punya. Nah, Dad akan memberi contoh kepada anak-anak semua. Dan diharapkan bahwa nanti anak-anak atau adik-adik akan mengulanginya. Entah nanti harus membuat video atau membuat tulisan dari masing-masing orang tua yang akan membantu adik-adik di rumah dalam proses pembelajaran. Nah, Dad mulai langsung saja. Nah, nama Dad Ogi, semua sudah tahu pastinya. Nah, kita masuk ke materinya. Dad tinggal di Jalan Dihir, samping Unpolres Kota Tual. Nah, Dad ulangi ya, alamat Dad Jalan Dihir, samping Unpolres Kota Tual. Nah, itu alamat Dad. Lalu kemudian nama orang tua Dad, yaitu nama papa atau nama ayah Albert Lumis da Costa. Lalu kemudian nama ibu Yudit Irene Nuhuyanan. Sekali lagi ya, dari awal. Dad tinggal di Jalan Dihir, samping Unpolres Kota Tual. Lalu kemudian nama orang tua ayah Albert Lumix da Costa. Lalu kemudian nama ibu adalah Yudit Irene Nuhuyanan. Nah, itu contoh yang Dad berikan. Nah, lalu kemudian adik-adik di rumah dapat mengulanginya, dapat menyebutkan, misalnya contoh, nama saya Dela punya orang tua siapa, Dela punya ini siapa, lalu kemudian alamatnya di mana. Nah, itu adik-adik bisa lakukan. Dan kemudian menyebutkan nama kakak atau adik. Nah, kalau Dad anak sendiri, anak tunggal, jadi tidak memiliki kakak atau adik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, minta kesediaan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya sehingga dapat menyebutkan ulang apa yang sudah dicontohkan tadi. Nah, ini pembelajaran kita di materi kali ini. Oke, semua orang tua yang ada di rumah yang sedang mendampingi anak-anaknya di hari ini, Dad Ogi meminta bantuan atau meminta kerjasamanya untuk bagaimana mendampingi anak waktu belajar. Dan di pelajaran ini sangat membutuhkan orang tua ada di samping anak-anaknya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar menulis, dimulai dari nama, lalu kemudian di sini juga di samping itu juga kita mencoba untuk memperkenalkan huruf kepada anak, karena sampai sekarang kita belum tatap muka. Saya sendiri sebagai guru kelas belum mengetahui sejauh mana anak-anak dari bapak ibu semua dalam perkembangan kognitifnya, yaitu menulis, membaca, dan sebagainya, pengetahuannya, keterampilannya. Nah, itu saya sampai sekarang karena belum tatap muka, jadi saya belum secara penuh ada di samping anak-anak untuk melihat bagaimana perkembangan mereka. Tetapi lewat video ini saya mencoba untuk bagaimana bekerja sama dengan orang tua. Nah, sederhana saja Bapak Ibu, mungkin kita di rumah akan membuat sebuah tulisan seperti ini. Misalnya nama, kita buat titik-titik dari namanya. Misalnya nama anak, tapi di sini saya menggunakan nama Jorgen ya, nama saya Jorgen. Nah, lalu kemudian kita menyuruh anak atau ya mendampingi anak, menyuruh anak untuk jika mereka belum bisa menulis atau belum bisa mengenal huruf, nah kita mendampingi dengan cara seperti ini. Kita buat titik-titik, lalu kita menyuruh anak tersebut untuk menarik garis. Misalnya contoh seperti ini, J. Lalu kita bilang ikuti titik-titik yang ada, buat sebuah garis penghubung yang menghubungi titik satu dengan titik yang lain.
Setelah dia menulis, kita bilang ini hurufnya huruf J. Lalu lanjut, misalnya di samping ya, tarik garisnya huruf O, bilang ke anak tersebut. Nah, ini lama kelamaan lama kelamaan hasilnya baik. Karena apa? Karena pasti akan terekam di otak. Tetapi pertanyaannya, apakah sering dilatih atau tidak? Nah, ini jika bagi anak-anak yang belum bisa atau belum mengenal huruf atau belum bisa menulis dengan lancar. Nah, tetapi kalau misalnya anak-anak yang sudah, kita menggunakan media, misalnya kita gunakan media kertas, kita tulis huruf seperti ini. Kita tanya kepada dia, ini huruf apa? Misalnya anaknya jawab, huruf J papa, huruf J mama. Nah, kita suruh dia kembali menulis ulang di lembar yang lain. Kita hilangkan kertas ini, kita suruh dia tulis di kertas yang lain. Apakah dia punya perkembangan baik atau tidak? Nah, itu untuk mengetahuinya. Tetapi bisa juga kita memperlihatkan, lalu dia tulis di samping, misalnya ini huruf J, seperti itu. Nah, itu mungkin yang kita bisa pelajari. Nanti di grup WA, grup TKB, Det akan bagikan lembar seperti ini dengan ada huruf-huruf di dalamnya. Nah, mungkin orang tua dapat mendampingi anaknya, tetapi di samping itu juga mungkin orang tua dapat membuat nama seperti ini, misalnya nama, umur, lalu anak-anak mungkin bisa mengikutinya. Orang tua hanya mendampingi, bukan membantu ya, karena ini sudah TKB, sudah harus persiapan untuk membaca, menulis, mengenal huruf, karena ini adalah masa persiapan untuk dia naik ke SD kelas 1. Nah, jadi itu saja. TOG mengharapkan bantuan orang tua dalam pembelajaran ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Anak pun di rumah dapat mendapatkan pendampingan yang baik sehingga mereka tidak mengalami keterlambatan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Salam hormat dari TOG. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.